Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa sekalian, sebelum pelajaran KPM online ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup. Pada kesempatan kali ini, semoga kalian semua dan kita semuanya senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang motif dan prinsip ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi, baik itu mengkonsumsi produk, memproduksi maupun melakukan distribusi, manusia selalu berpikir bagaimana cara memperoleh keuntungan sebenarnya. Oleh karena itu, manusia selalu menggunakan cara-cara yang rasional melalui hasil perhitungan yang matang. Manusia yang rasional akan memilih alternatif yang terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Baiklah para siswa sekalian, pada dasarnya motif adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Istilah motif berasal dari bahasa Inggris motive yang berarti dorongan. Sehingga dalam ilmu ekonomi, dorongan atau alasan yang membuat seseorang mau melakukan tindakan ekonomi disebut dengan motif ekonomi. Lebih jelasnya, motif ekonomi adalah daya atau kekuatan yang mampu mendorong atau menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan ekonomi. Macam-macam motif ekonomi. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Motif ekonomi memiliki tujuan yang cukup jelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini, seorang akan beraktivitas dan bertindak demi memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai seorang manusia. Jika dia tidak bertindak, maka kebutuhannya tidak bisa terpenuhi dan bisa gagal untuk bertahan hidup. Yang kedua, motif untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan utama dari motif ini adalah demi mendapatkan profit yang banyak. Profit atau keuntungannya bisa dalam bentuk apapun, seperti uang atau hal lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering kali melakukan kegiatan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Namun saat ini, kebanyakan keuntungan yang dikejar adalah keuntungan demi mencapai nilai materi tertentu. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Motif ini dilakukan agar para pelakunya bisa dihargai oleh orang lain. Bentuk penghargaan dari orang lain ini adalah salah satu motivasi agar seorang tersebut dianggap eksis. Penghargaan ini bisa diberikan dalam bentuk medali ataupun sekedar ucapan terima kasih. Yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Tujuan utama dari motif ini adalah demi mendapatkan kekuasaan. Perlu diketahui bahwa kekuasaan tidak melulu soal politik di suatu negara saja, namun bisa juga pada level pertemanan ataupun keluarga. Yang kelima, motif sosial. Sebenarnya motif ekonomi karena motif sosial adalah cukup problematika karena tidak semua tindakan sosial bisa diartikan sebagai tindakan ekonomi. Namun, seluruh tindakan ekonomi bisa berupa tindakan sosial. Ruang lingkup istilah sosial di sini memiliki makna yang lebih luas daripada ekonomi itu sendiri. Dari sini kita semua paham bahwa motif sosial sebagai motif ekonomi bisa digunakan untuk menolong sama manusia. Yang keenam, motif produksi barang. Dalam ruang lingkup perusahaan, suatu perusahaan akan berusaha untuk memperoleh suatu barang atau jasa dengan harga yang murah namun kualitas yang baik. Hal ini dilakukan demi mendapatkan porsi tertentu di target pasarnya secara lebih berkelanjutan. Yang ketujuh, motif menjaga kontinuitas perusahaan. Masih dalam ruang lingkup perusahaan, walaupun saat ini ada banyak orang yang membangun perusahaan, namun tidak semuanya mampu mempertahankan eksistensi perusahaannya. Hal ini menjadi alasan semua perusahaan untuk bisa berusaha keras dalam mendapatkan keuntungan secara kontinu,
sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaannya bisa terus bergerak. Yang berikutnya adalah prinsip ekonomi. Dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi, prinsip ekonomi hendaknya juga diterapkan. Apa itu prinsip ekonomi? Bahwa prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Ada dua keuntungan yang dapat kita peroleh jika menggunakan prinsip ekonomi. Pertama, kita dapat memaksimalkan keuntungan dengan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kita dapat meminimalkan kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya adalah macam prinsip ekonomi. Yang pertama adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi ini, prinsip ekonominya ialah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Dengan kata lain, dengan biaya produksi dan pengorbanan yang serendah-rendahnya diperoleh barang atau jasa tertentu. Tujuan produsen melakukan kegiatan produksi adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, produsen harus tahu barang dan jasa apa yang ingin dihasilkannya. Selain itu, barang dan jasa yang akan dihasilkan hanya dibutuhkan dan disukai konsumen. Selanjutnya, produsen juga harus tahu di mana lokasi yang paling cocok untuk menghasilkan barang dan jasa. Hal ini menyangkut lokasi pabrik. Lokasi pabrik yang tidak strategis dapat mengakibatkan pembengkakan biaya pengangkutan. Contohnya, jika lokasi pabrik terlalu jauh dari lokasi diperolehnya bahan mentah dan lokasi konsumen, maka biaya pengangkutan bahan mentah ke pabrik dan biaya pengangkutan hasil produksi kepada konsumen akan membengkak. Produsen hendaknya juga tahu cara terbaik dalam menghasilkan suatu barang. Dalam hal ini, upayanya menekan biaya bukan berarti mengurangi penggunaan bahan mentah atau menggaji karyawan dengan upah yang rendah. Namun produsen harus berusaha supaya dalam proses produksi tidak banyak sumber daya yang terbuang percuma. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan anggaran dan pengorbanan tertentu. Dengan kata lain, dengan anggaran dan pengorbanan yang sekecil-kecilnya diperoleh kepuasan dari barang atau jasa tertentu. Dengan mengingat bahwa anggaran yang terbatas, sedangkan kebutuhan sangat banyak, maka kita perlu membuat prioritas. Kita harus mengelompokkan kebutuhan mulai dari yang paling penting, yang paling tidak penting. Kebutuhan yang dianggap paling penting harus diprioritaskan pemenuhannya, sedangkan yang kurang penting dapat ditangguhkan. Membiasakan diri hidup hemat merupakan salah satu cara yang juga dapat dilakukan guna memanfaatkan uang dengan lebih efektif. Contohnya apa? Tidak menyalakan lampu atau air jika tidak digunakan dan berbicara secukupnya melalui telepon. Kemudian prinsip ekonomi yang ketiga adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah upaya menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Supaya hal tersebut dapat tercapai, seorang distributor harus mengetahui cara terbaik dan tercepat untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Pada umumnya, lokasi di mana suatu barang dihasilkan produsen tidak sama dengan lokasi di mana barang tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya apa?
ikan ditangkap di laut, sementara itu konsumennya dapat tersebar hingga di pegunungan. Maka distributor harus tahu sarana transportasi apa yang sebaiknya digunakan supaya ikannya dapat sampai pada konsumen dengan biaya tertentu. Untuk itu perlu diperhitungkan transportasi apa yang sebaiknya digunakan. Apa kereta api, mobil, atau kapal laut. Nah, oleh karena itu anak sekalian, pada kesempatan ini kita cukupkan pembahasan kita tentang motif dan prinsip ekonomi, dan juga kalian yang kemarin belum menyelesaikan menjawab soal di CBT, maka pada kesempatan kali ini Ustadz kembali buka soal tersebut. Bagi kalian yang belum menyelesaikan, bisa kalian selesaikan. Jangan sampai terlewatkan. Artinya kemarin mengerjakannya jangan langsung disimpan, tapi biarkan sampai 5 soal selesai, 5 atau 10 soal selesai, baru kemudian kalian simpan. Perhatikan baik-baik ya, jangan sampai langsung disimpan, tapi diselesaikan dulu baru kemudian kalian simpan. Semoga tetap semangat, jaga kondisi, tetap banyak-banyak berdoa, dan jangan lupa untuk beribadah, baca Al-Quran, dan banyak-banyaklah berdoa dan istighfar. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.